Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan kita dan diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Yonatan Switela. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tidak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian tetap dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 24, bait 1 dan 3. Mari menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 68, bait 1 dan 2, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup
kata dan tindakan waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu, dan menghadirkan damai-Mu di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang ditulis dalam Mazmur 32 ayat 1-2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan
dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 44 bait 1 dan 3, mengalir dalam hatiku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Seperti semula, kini dan terus.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk merenungkan sabda-Mu. Maka biarlah saat ini menjadi saat di mana Roh Kudus sungguh berkuasa dalam hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Sehingga dengan hikmat pengertian daripada Roh Kudus kami dapat merenungkan serta dikuatkan untuk melakukan firman itu dalam panggilan hidup beriman hari lepas hari. Ampuni kami akan semua dosa kami Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus sabda yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian, pasal 31, ayat 43 sampai ayat yang ke-50 yang menyatakan, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang Yakub dan Laban. Apa hubungan Yakub dan Laban? Laban adalah paman dari Yakub. Dan selama ini Yakub itu sudah tinggal di rumah Laban. Kenapa Yakub tinggal di rumah Laban? Karena Yakub melarikan diri sesudah dia mengambil hak kesulungan Esau. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub yang sudah tinggal dan bekerja di rumah Laban itu kemudian menikahi kedua anak Laban, bahkan memiliki banyak sekali ternak sebagai upah pekerjaannya. Tapi kemudian dalam Kejadian 31 ayat 3, Tuhan berfirman kepada Yakub supaya Yakub pulang ke negeri tempat asalnya. Dan Yakub kemudian pergi meninggalkan Laban. Tetapi Yakub pergi itu secara diam-diam.
Kenapa Yakub pergi secara diam-diam? Karena sebelumnya Yakub sudah pernah meminta izin untuk pergi, tetapi Laban tidak mengizinkan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Laban mengejar Yakub. Mengetahui bahwa Yakub pergi diam-diam, maka Laban memutuskan untuk mengejar Yakub. Tetapi pada malam sebelum dia mengejar Yakub itu, Tuhan Allah berfirman kepada Laban supaya Laban tidak boleh menyakiti atau mengancam Yakub. Oleh sebab itu kemudian pada bacaan kita ini menjelaskan bagaimana Laban mengajak Yakub untuk mengadakan perjanjian. Bagaimana perjanjian dilaksanakan? Perjanjian dilaksanakan dengan cara mereka mengambil batu untuk dijadikan sebagai tugu. Batu itulah yang menjadi tanda perjanjian antara Yakub dengan Laban untuk menjadi peringatan perjanjian mereka. Apa saja isi perjanjian itu disebutkan dalam bacaan kita tadi. Yang pertama, Yakub harus setia kepada anak-anak Laban yang sudah menjadi istrinya. Dan yang kedua, mereka berjanji untuk tidak saling menyakiti dan menjahati satu sama lain. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian dikatakan pada ayat 50, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, kata Laban, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Maksud perkataan ini ialah bahwa perjanjian itu kemudian mengikat Yakub, agar Yakub selalu setia menjaga keutuhan rumah tangga yang sudah dibentuk. Walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan, tetapi Allah yang menjadi saksi perjanjian mereka itu. Perjanjian itu memang dilakukan oleh dua orang manusia, tetapi ada nilai spiritual bahwa Allah dilibatkan untuk menjadi saksi antara Yakub dan Laban. Bahkan kemudian dikatakan bahwa Yakub mempersembahkan korban sembelihan. Yang perlu kita lihat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, hubungan antara Yakub dan Laban itu sebelumnya tidak harmonis. Ada konflik antara keduanya. Jadi hubungannya diwarnai dengan konflik. Kenapa? Karena Laban menipu Yakub. Bahwa Yakub sudah bekerja selama 7 tahun untuk menikahi anaknya Laban, yaitu Rahel yang dicintai. Tapi ketika hari pernikahan ternyata Laban bukan memberikan Rahel, tetapi malah memberikan Lea, saudara Rahel. Bahkan Laban juga sudah berkali-kali berbuat curang dengan cara mengubah upah pekerjaan Yakub. Jadi ada konflik yang mewarnai hubungan mereka. Nah, lewat perjanjian mereka tadi itulah, maka kemudian itu menjadi monumen baru bagi hidup mereka. Mereka sepakat untuk membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita merefleksikan bacaan kita ini dalam kaitan dengan perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa hubungan Allah dan manusia itu tidak harmonis. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia hidup di dalam berbagai konflik dan penderitaan. Tetapi karena kasih-Nya, maka Allah berkenan membuka lembaran baru bagi manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kedua, kalau dalam bacaan kita tadi, batu-batu itulah yang menjadi monumen peringatan perjanjian. Maka di dalam perjanjian baru, apa yang menjadi monumen perjanjian keselamatan Allah? Kita melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 25, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi darah Tuhan Yesus itulah yang menjadi monumen perjanjian keselamatan Allah yang dinyatakan untuk kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bersyukur sesuai dengan surat edaran pemerintah, juga Majelis Sinode GPIB, bahwa gereja akan segera dibuka. Kita akan diperbolehkan kembali memasuki masa atau fase new normal untuk masuk ke dalam gereja tempat ibadah kita. Tentunya dengan prosedur dan protokol yang harus kita taati. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai nanti kembali beribadah di gereja, di rumah Tuhan, yang sudah kita rindukan selama ini, seharusnya ini juga menjadi lembaran baru dalam kehidupan kita. Kalau dulu Yakub dan Laban, hubungannya diwarnai dengan konflik dan ketidakharmonisan. Tetapi kemudian mereka bersedia membuka lembaran baru. Demikian juga barangkali dengan kehidupan persekutuan kita. Kalau kehidupan persekutuan gereja kita sebelumnya diwarnai dengan ketidakharmonisan dan konflik, maka biarlah kita memulai lembaran baru.
Ketika pintu gereja dibuka, itu menjadi tanda bahwa hati kita juga dibuka untuk menyambut kasih Allah. Hati kita juga dibuka untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, saya mengajak kita melihat bagaimana janji Allah. Gambarannya seperti ilustrasi ini. Di satu daerah terjadi gempa. Gempa ini menghancurkan semua daerah di wilayah itu. Bahkan banyak orang yang menjadi korban dan meninggal dunia. Ada seorang ayah yang tinggal di daerah itu yang sudah pernah berjanji kepada anaknya, Bapak akan selalu menjaga kamu, Bapak akan selalu melindungi kamu. Nah, pada saat gempa itu terjadi, anaknya sedang ada di sekolah. Jadi si bapak langsung segera pergi ke sekolah. Ketika dia melihat ternyata bangunan sekolah sudah runtuh dan luluh lantak. Banyak orang tua yang juga datang lalu mereka menangis karena mengetahui anak-anak mereka ada di bawah timbunan batu-batu itu. Apa yang dilakukan bapak ini? Bapak ini kemudian langsung berusaha mencari anaknya. Dia membongkar bongkahan-bongkahan batu, dia mengais-ngais reruntuhan-reruntuhan itu, berjam-jam lamanya. Dia ingat kepada janjinya bahwa dia akan selalu menjaga anaknya dan akan selalu melindungi anaknya. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu, 12 jam berlalu. Sampai akhirnya bapak itu membongkar satu batu. Dan dia merasa bahwa anaknya ada di situ dan dia memanggil anaknya. Arman. Dan dari balik bongkahan batu itu ada suara yang sangat pelan dan lemah. Yaitu suara anaknya. Bapak, ini aku di sini. Lalu kemudian bapak itu berhasil menyelamatkan anaknya. Dari kisah ini apa yang mau kita renungkan? Adalah demikian juga kehidupan kita. Kehidupan kita sesungguhnya sudah hancur dan luluh lantak karena dosa. Hidup kita sesungguhnya tinggal puing-puing di dalam kegelapan. Tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita, mencari kita dan menyelamatkan kita. Allah sungguh menggenapi janjinya yang menyelamatkan kita di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari. Bagaimana kita melihat demikian itulah janji Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan janji manusia? Janji manusia yang terkasih dalam Tuhan Yesus seringkali terjadi sebaliknya. Kita mulai dari yang sederhana. Ketika ada 2 orang anak muda berjanjian, jam 7 malam nanti kita ketemuan ya. Oke. Tapi ternyata ketika dihubungi yang satunya, lagi di mana kamu ini? Kita sudah kumpul. Lalu yang dihubungi bilang, iya nih OTW, lagi di jalan, dikit lagi sampai. Padahal dia baru bangun tidur, padahal dia belum mandi, padahal dia tidak mau datang. Alasan saja itu. Jadi mau dikatakan seperti ini bahwa janji manusia itu seperti iklan. Meyakinkan di awal tetapi meleset di belakang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambarannya seperti ini. Dulu saya ini ingin punya jambang. Jambang begitu ya. Kenapa ya? Karena waktu itu SMP, kalau tidak salah itu saya mengagumi grup boys band begitu namanya Backstreet Boys. Ada satu personilnya namanya Howie. Yang jambangnya panjang sampai ke jenggotnya dan kumisnya bagus sekali. Jadi saya ingin punya rambut yang ada jambangnya begitu. Bagus sekali gitu, panjang begitu ya. Nah kebetulan saya pergi ke satu pasar malam. Di pasar malam itu ada orang yang menjual obat penumbuh rambut. Dan cara menjualnya itu dengan janji-janji yang luar biasa bagus. Ini obat bukan sembarang obat. Oles langsung tumbuh. Oles di mana saja rambut pasti tumbuh. Weh. Saya putuskan untuk beli itu obat. Saya oles 1 hari, saya oles 2 hari, sampai 1 minggu saya oles terus dengan rutin. Bahkan sesudah 1-2 minggu kalau saya bicara dengan teman-teman di sekolah, saya bicaranya bukan lurus menghadap begini tapi agak miring begini supaya dia melihat barangkali ada jambang saya mulai tumbuh. Tapi sesudah 1 bulan itu jambang tidak tumbuh-tumbuh. Bahkan sekarang jangankan jambang, rambut yang atas juga sudah mulai habis begitu ya. Intinya mau dikatakan bahwa terkasih dalam Tuhan Yesus, janji manusia itu seringkali meyakinkan di awal tapi meleset di belakang. Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Sama halnya ketika kita bicara tentang janji suami istri. Dalam hubungan suami istri, ketika di awal pernikahan ada janji yang diikrarkan. Begitu ya. Saya mencoba mengingat janjinya kurang lebih seperti ini. Saya Yonatan Suitela
menyambut engkau, Sylvia Yanuan Rini Nuapi, sebagai istriku, dan berjanji akan mengasihi engkau dalam untung dan malang, sebagaimana diperbuat suami yang percaya kepada Kristus. Kurang lebih seperti itu janjinya. Pertanyaannya, sesudah sekian tahun, kita yang sudah mengingkarkan janji itu sebagai suami istri, apakah janji itu masih menjadi kekuatan dalam hubungan kita? Jangan-jangan sudah berubah karena pasangan kita sudah berubah. Dulu istri imut-imut, sekarang istri keriput. Dulu suami gagah, sekarang nafasnya sudah setengah-setengah. Jadi masihkah kita setia kepada janji yang kita ucapkan itu? Atau malah kita mardua holong, dipudiki. Ini dia mardua holong. Mardua holong itu lagu ya, nanti boleh didengarkan, bagus itu. Artinya mendua hati begitu ya. Apakah kita masih setia kepada janji kita? Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mengingat bahwa Tuhan sungguh setia kepada janjinya. Dan Ia juga menyatakan agar kita pun setia memegang janji kita dalam kehidupan persekutuan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam keberadaan sesama kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyatakan segala kasih, kuasa dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bimbing kami untuk menghayati semua firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, untuk kemudian kami renungkan, bahkan kami wujud nyatakan dalam panggilan kehidupan beriman kami. Terima kasih untuk semua janji Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami juga untuk memelihara kehidupan dengan sesama, dengan cara memelihara komitmen dan janji dalam kehidupan kami tersebut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersatu hati mendoakan bagi seluruh keberadaan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi,
Khususnya kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Mari Tuhan Yesus berkati seluruh keberadaan para fungsionaris Majelis Sinode GPIB bersama dengan keluarga. Engkau memberkati juga dalam segala keberadaan semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di berbagai wilayah. Kami berdoa ketika gereja Tuhan akan segera memasuki fase new normal. Kami memohon kasih karunia Allah memberkati persiapan-persiapan kami untuk boleh melaksanakan peribadahan kembali di gereja Tuhan. Kerinduan kami ialah ya Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Allah, bersama dengan sesama kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua hikmat yang Tuhan berikan kepada seluruh pemerintah negara ini di dalam perwujudan fase ini. Kami doakan untuk setiap orang ya Tuhan yang masih bergumul dengan upaya mereka dalam menanggulangi wabah ini. Engkau berkati upaya yang dilakukan para pemerintah bangsa-bangsa, para ahli dan para medis untuk menangani semua wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang masih dalam proses evaluasi, isolasi, bahkan pemulihan mereka secara khusus. Engkau berikan kuat iman, Engkau berikan kepada mereka kekuatan pengharapan agar mereka boleh merasakan zaman Tuhan yang sanggup mengangkat semua penderitaan ini. Bagi kami yang memiliki kesehatan secara jasmani, ajarlah kepada kami untuk senantiasa memelihara kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan sesama. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk setiap kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, dalam segala pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, pasangan hidup. Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Ajar kepada kami sebagai orang tua untuk senantiasa berdoa bagi mereka semua. Kami juga doakan ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pribadi ataupun perkawinan. Engkau berkati agar pertambahan usia ini membuat kami meyakini kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam pergumulan di tengah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan berbagai hubungan keluarga lainnya. Di tengah berbagai konflik dan ketidakharmonisan, Tuhan Allah, pulihkanlah keluarga lepas keluarga. Engkau hadir untuk menjadi gembala di tengah keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan kami semua ya Tuhan, yang di tengah keberadaan COVID ini mengalami banyak hal yang membuat kami merasa kehilangan kesempatan, kehilangan banyak hal lainnya. Tuhan Allah, tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami terus berharap kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Engkau berkati rekan-rekan diaken penatua bersama dengan keluarga. Engkau berkati segenap kantoria organis bersama dengan keluarga, juga petugas multimedia bersama keluarga. Kasih Allah memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan semua orang yang kami kasih dan kami rindukan mereka di mana-mana tempat. Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua dalam pemeliharaan Kristus. Berkati juga Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan kami jemaat Tuhan. Inilah syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Sambil kantong persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama, kedua, ketiga, dan keenam. Tuhan ambil hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sejenak kita mengikuti warta jemaat minggu ini. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh mengucapkan selamat hari minggu kedua sesudah Pentakosta kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang ikut ambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing. Berikut warta singkat untuk sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi dan persidangan gerejawi. Jadwal tugas pelayanan dalam ibadah minggu, tanggal 21 Juni 2020. Yang pertama, Pendeta Jonathan Switela. Yang kedua, Penatua RB Sidabutar. Yang ketiga, Diaken Nyonya L. Borustorus. Bidang Inforkom dan Likbang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi jemaat yang merayakannya mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan simpatisan atas ucapan syukur yang telah diberikan melalui persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari berdiri, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 345 bait 1 dan 2. Allah sumber rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.